Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat bergabung dalam kelas pembahasan bahasa Indonesia ya bersama Sony Sugmo College. Hari ini teman-teman berjumpa dengan saya, Uyi Khodaryah, pengajar bahasa Indonesia. Pembahasan kita malam ini adalah tentang TKA ya. Materi-materi TKA yang sudah adik-adik kerjakan ya soalnya ya. Ini soal TO. Baiklah, yuk kita mulai. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi salah satu jalan untuk membantu adik-adik ya untuk menghadapi TKA seperti itu. Kita mulai pembahasan soal. Sebelum ke soal saya bahas singgung dulu. Tentunya adik-adik sudah tahu materi TKA itu seperti apa. Jadi sifatnya saya hanya mengulang dan mengingatkan kembali ya bagaimana TKA seperti apa materinya. Ini ya, TKA Bahasa Indonesia. Nah, seperti ini informasinya. TKA Bahasa Indonesia itu difokuskan pada salah satu keterampilan berbahasa ya. Jadi kalau kita ingat kembali keterampilan berbahasa ada empat, ada menyimak, berbicara, menulis, membaca menyimak dan membaca ya. Nah, yang diteskan dalam TKA adalah keterampilan membaca seperti itu. Jadi fokusnya pada membaca. Meskipun teman-teman belajar banyak teks ya, itu hanya sebagai variasi teks yang disajikan, jadi tidak begitu teoretis karena fokusnya adalah kepada membaca. Nah, membaca ini dipilih sebagai fokus karena merupakan keterampilan utama yang menjadi fondasi untuk terus belajar dan bekerja pada era teknologi ya. Dasar, sangat dasar. Sebelum kita berbicara tentunya kita harus punya data dan itu didapatkan salah satunya dengan cara membaca begitu. Keterampilan membaca diujikan pada dua jenis teks. Jadi sudah sangat jelas dan sudah diketahui secara umum teksnya ada dua jenis. Ini secara jenis umum ya, bukan ke jenis tujuan teksnya kan. Kalau tujuan teks ada berbagai misalnya deskripsi, eksposisi dan sebagainya. Nah, kalau ini lebih kepada genre-nya yaitu teks informasi tunggal maupun jamak serta teks fiksi. Jadi akan ada dua jenis. Yang pertama informasi tunggal, teks informasi dan kedua teks fiksi. Artinya di sini informasi yang dimaksud kalau dibandingkan dengan fiksi berarti ada semacam dikotomi ya, pembedaan antara fiksi dan non fiksi. Yang artinya oh kita ingat nih acuannya kemungkinan pada jenis-jenis teks berita, artikel atau yang ada di dalamnya nanti deskripsi, argumentasi dan sebagainya. Itu yang diajarkan pada jenjang SMA. Berbentuk tunggal maupun jamak maksudnya adalah jadi ada informasi yang teman-teman kadang-kadang diminta untuk membandingkan ya seperti itu. Ada dua jenis jenis teks yang berbeda. Berisi fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi dari berbagai bidang atau topik. Jadi ada berbagai topik nih yang keluar biasanya dari yang sudah-sudah topiknya ya tentang topik umum ya. Misalnya dari dunia ekonomi atau misalnya pendidikan, kesehatan, pokoknya yang sedang-sedang hangat dibahas seperti itu. Kemudian konteks pada skala lokal, nasional, dan global. Nah ini isu-isu lokal, isu-isu nasional, isu-isu global seperti itu. Teks fiksi dapat berupa realisme atau absurd dengan latar cerita konkret atau abstrak. Tokoh dengan karakter bulat, apa tuh bulat? Jadi yang kelihatan ya karakternya, nanti kalau ada kita bahas, saya singgung sedikit, ada karakter bulat lebih kepada bagaimana karakter itu disajikan, dia konsisten pada satu sifat atau karakter gitu. Jadi jelas, sudah sangat jelas terlihat bagaimana karakternya, bagaimana wataknya, itu yang bulat. Konflik tunggal atau jamak dengan penyelesaian terbuka, alur campuran dan sudut pandang. Jadi ini jelas teks sastra ya. Bisa jadi kalau di sini berarti cerpen atau novel. Dan ada juga puisi. Teks yang digunakan TKA memiliki karakteristik kosakata, kalimat, dan wacana tertentu. Ini ada kata khusus, kata umum. Ini menandakan adanya pertumbuhan yang signifikan ya, yang lebih cepat kelihatan 9,3 berarti 0,9. Kalau ini cuma 0,6 dan seterusnya ya. Jadi yang A ini oke. Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang berarti. Fluktuasi itu naik turun ya. Kalau fluktuasi itu naik turun, berarti dia nggak selalu naik nih, ada turunnya. Naik turun gitu. Kalau dilihat dari ini,
Kalau dilihat kita lihat ya, ini semuanya naik ya. Jadi salah. Kata fluktuasi ini melemahkan pilihan B. Jadi kita nggak bisa memilih yang B. Dari tahun ke tahun peningkatan laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan investasi. Ini berlawanan. A dengan C itu berlawanan. Jadi ini udah pasti salah. Investasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang konstan. Konstan itu berarti tetap. Betulkah? 0,62 enggak, salah. Dari tahun ke tahun, rata-rata pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia meningkat sangat tajam. Rata-rata yang ini ya sangat tajam 1, enggak ya. Ini masih akan kalau kita lihat cenderung konstan ya. Kalau sangat tajam itu lonjakannya betul-betul signifikan seperti itu. Yang E salah. Jadi jawabannya nomor satu adalah pilihan yang A ya. Kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat. Nah, ini menarik. Eh, Agak teoretis tapi umum ya. Ini pemahaman umum. Kalimat efektif yang hampir di setiap soal bahasa Indonesia itu ada nih. Yang seperti apa sih kalimat efektif ya? Teman-teman, bagaimana? Kalimat efektif itu yang bagaimana? Ada yang mau mencoba menjelaskan apa sih kalimat efektif? Ini banyak banget nih muncul, sering banget muncul. Nah, kalimat yang tidak efektif. Oke, saya berangkat sedikit kita singgung karena kalau dibahas detail itu kayaknya lama nih. Kita bicara kalimat efektif, tapi menarik juga karena ini dasar. Kalau dari pemahaman efektif itu sudah bagus, nanti ke mana-mana oke. Ya, karena ini nyambung relevan dengan berbagai aspek kebahasaan. Sesuai EYD kah, Kak? Nah, sesuai EYD salah satunya betul. Salah satunya adalah sesuai dengan EYD. Tapi tidak sebatas itu. Ternyata sangat kompleks. Kalau misalnya efektif secara bahasa, berarti ada efeknya dan jelas, manjur gitu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan maksudnya. Itu makna dari efektif. Nah, ternyata karakter yang disebut dengan kalimat efektif itu luas sekali ya, teman-teman ya. Oke, saya singgung sedikit. Kalimat efektif. Ini gimana ya? Ada kuning-kuning gini di teman-teman tampak nggak? Kalau di saya ada nih. Kenapa ya? Kalimat efektif di tengah lagi. Ini deh, gini ya. Ada tiga aspek yang perlu kita perhatikan untuk melihat atau menilai sebuah kalimat itu efektif atau tidak. Ya, yang pertama adalah lihatlah strukturnya. Ini saya urutkan berdasarkan skala prioritas ya. Maksudnya adalah ketika ada pertanyaan efektif, biasanya nih dari struktur dulu yang dilihat. Karena gini, kalau saya bertanya kepada adik-adik sekolah dasar, adik-adik SD, ditanya kalimat efektif, pasti yang kemungkinan besar jawabannya rata tidak bertele-tele gitu, yang tidak boros. Nah, iya itu betul, salah satunya seperti itu. Tapi itu ada di eh, bukan prioritas utama dari sebuah keefektifan kalimat, karena ada hal yang sangat penting yang betul-betul menjadi fondasi kalimat itu terpenuhi atau tidak, yaitu dari bagian struktur. Struktur ini terbagi lagi. Lihat ya, yang pertama kita lihat dulu nih dalam strukturnya itu sebuah kalimat itu harus memiliki minimal ada subjek dan predikat. Jadi kalau nggak ada subjek predikatnya, artinya kalimatnya tidak efektif. Tentu saja tidak efektif karena syarat sahnya dikatakan sebuah kalimat ada SP. Kecuali kalimatnya kalimat minor ya yang hanya ada predikat. Tapi bukan berarti nggak ada, itu melesap si predikatnya tersembunyi gitu. Nah yang kedua sesuai dengan EYD betul. EYD itu banyak. Meliputi apa? Huruf, kemudian tanda baca ya, banyak nih bicara EYD. Kemudian kata juga masuk, kemudian angka. Angka atau bilangan itu masuk dalam aturan EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang ketiga adalah eh paralel ya. Maksudnya paralel adalah kalau polanya bentuknya tidak sama, itu berarti tidak efektif. Saya contohkan. Ada kalimat, ini misalnya di tengah-tengah kalimat ya. Membaca,
menulis, dan berhitung. Nah, ini yang disebut tidak paralel. Sebuah kalimat itu yang efektif itu harus paralel ya, teman-teman ya. Maksudnya adalah kalau di sini bentuknya adalah kata kerja dengan berawalan me, sebetulnya keparalelan tidak hanya dilihat dari bentuk kata ya, bisa juga dari kategori kata. Misalnya ada perincian. Nah, dalam perincian ini sangat kentara, sangat mudah dilihat apakah itu seragam atau tidak. Jadi paralel itu seragam, sejajar, sepola ya, maknanya kayak gitu. Membaca, menulis, berhitung. Nah, ini yang tidak paralel. Jadi nggak efektif. Gimana biar efektif? Nah, si bernya diganti dengan me gitu agar seragam. Itu paralel, harus seragam. Seragam dalam artian pola atau kategori kata. Begitu. Kemudian yang keempatnya adalah diksinya harus benar. Diksi itu adalah pilihan kata. Ya, misalnya ada kalimat eh, saya menonton, saya menonton di tengah-tengahnya saya menonton perlombaan sepak bola. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Diksi itu bukan soal kata baku tidak baku ya, hati-hati. Jangan sampai tertukar. Kenapa? Karena gini, diksi itu pasti kata-katanya baku, ada dalam kamus, hanya saja tidak sesuai dengan konteks. Gitu ya. Baku dan sesuai dengan konteks. Maksudnya apa? Sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini saya contohkan perlombaan sepak bola. Ada yang salah. Kata perlombaan ini adalah diksi yang tidak efektif, tidak benar berada di sini. Semacam ginilah ilustrasinya. Kalau hujan, saya di jalan raya bisa menggunakan payung atau menggunakan jas hujan. Dua-duanya benar untuk melindungi diri dari hujan. Tetapi nggak akan tepat, tidak akan efektif jadinya kalau saya mengendarai sepeda motor menggunakan payung. Nanti basah, nanti terbalik payungnya, nanti terbang payungnya dan sebagainya gitu. Jadi benar secara kamus benar ada tapi nggak tepat digunakan. Contoh ini kata perlombaan. Salah, harusnya pertandingan. Karena kalau lomba itu banyak pesertanya. Sementara tanding sepak bola kan satu versus satu. Jadi sudah jelas satu lawan satu. Jadi harusnya kata tanding bukan lomba. Ya, pertandingan itu diksi itu seperti itu. Kemudian, nah ini dari struktur masih dari poin pertama yang ke satu. Nah, yang kedua ada lagi dari segi eh, penggunaan kata ya. Maaf, isi dulu deh. Isi. Nah, isi. Sebuah kalimat disebut efektif kalau isinya logis. Logis itu masuk akal ya. Ini logis bisa luas nih. Secara logis secara struktur ya bisa jadi kalau nggak ada subjeknya nggak logis tuh kalimatnya. Kalau nggak ada predikatnya nggak logis itu disebut sebagai kalimat gitu. Jadi logis tuh bisa jadi secara struktur atau secara makna gitu ya. Tapi kalau ke sini kita karena tadi strukturnya udah ada di atas, berarti kita kepada makna saja ya. Makna yang logis misalnya hati-hati dengan kalimat seperti ini. Pencuri berhasil ditangkap polisi. Nah, ini kalau kita baca kayaknya nggak ada masalah deh, biasa aja. Ternyata kalau dilihat dari kelogisan, kalimat ini nggak logis, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ya, pencuri adalah subjek, berhasil ditangkap adalah predikat, dan polisinya adalah pelengkap. Nah, kalau kita mau bahas subjek predikat ini akan seru, tapi karena porsinya sekarang TKA, saya singgungnya tidak mendalam ya. Ini sebatas SPPL. Kenapa ini pelengkap? Nanti kenapa bukan objek? Sebetulnya seru juga kalau dibahas, cuma sekarang kita fokus dulu ke TKA-nya saja. Pencuri berhasil ditangkap polisi. Nah, subjek predikat. Nah, kalau seperti ini, kenapa kalimatnya tidak logis? Ada kata berhasil. Nih hati-hati. Kata apalagi yang bersifat subjektif ya, itu hati-hati bisa membuat menjadi tidak logis. Pencuri berhasil. Kalau dilihat dari kelogisan, siapa sih yang berhasil? Harusnya kan polisi. Tapi kok di sini yang dikenai predikat berhasil itu adalah pencuri.
Salah. Kan pencuri itu berhasilnya berbeda dengan polisi. Pencuri akan disebut berhasil kalau dia lolos, kalau dia tidak ditangkap, begitu ya. Jadi ini kalimat yang tidak logis. Bagaimana cara memperbaikinya? Hilangkan saja kata berhasil. Pencuri ditangkap polisi atau mau diubah polisi berhasil menangkap pencuri. Nah, itu baru logis. Gitu. Kemudian selain logis juga tidak boleh ambigu ya. Tidak ambigu. Ambigu itu mempunyai makna taksa, makna banyak. Misalnya eh dicari penjahit pakaian wanita. Nah, kalau kita baca kan bingung ya. Kalau kita tulis terus kita baca ini kan bingung. Ini maksudnya gimana sih? Yang dicari itu penjahit pakaian berjenis kelamin wanita ataukah jenis pakaiannya gitu yang untuk wanita itu nggak masalah. Gendernya mau perempuan mau laki-laki nggak masalah. Nah ini hindari yang seperti ini harus sejelas mungkin. Itu kalau tidak ambigu ya seperti itu kasusnya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kata. Penggunaan kata terbagi lagi. Yang pertama adalah dia tidak boleh pleonasme. Pleonasme ini mirip dengan mubazir, teman-teman. Yang kedua tidak mubazir. Mungkin lebih sering terdengar kata mubazir ya dibanding dengan pleonasme, cuma mirip. Intinya kedua konsep ini adalah tidak boleh boros, itu kalimat efektif ya. Pleonasme misalnya naik ke atas. Nah, ini yang namanya pleonasme nggak boleh seperti ini. Naik dalam kamus itu sudah jelas berpindah posisi ke atas sehingga kita nggak perlu lagi nih keterangan ke atas. Sudah cukup dengan naik. Jadi pleonasme itu kata yang sudah jelas artinya, tetapi diuraikan kembali gitu. Ada semacam maknanya sama gitu, tapi beda dengan mubazir. Kalau mubazir itu kayak gini. Para siswa siswa. Nah, ini mubazir. Para itu banyak. Siswa-siswa juga menyatakan banyak juga nih sama. Jadi kita pilih salah satu. Jadi ada makna yang sama. Kalau naik ke atas itu pengertiannya. Itu adalah pleonasme. Jadi pengertian yang diulangi gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya. Ini. Jadi ada struktur, ada isi, dan ada penggunaan kata ya. Begitu. Kembali ke soal. Yang ditanyakan yang tidak efektif. Ada di kalimat ke jawabannya adalah yang kelima dan 12. Yang C ini. Kelima dan 12. Kelima itu yang mana? Satu. Ini ya. Ini ya. Kondisi peningkatan pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan. Nah, ini secara struktur pasti akan pusing nih kondisi peningkatan pertumbuhan investasi dan pertumbuhan. Kalau dari struktur dan itu kan menghubungkan yang setara, yang sejajar, sehingga kita nggak perlu lagi nih kata pertumbuhan kan sudah ada di sini. Kondisi pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah subjek kan gitu mengalami peningkatan. Nah, ini nggak efektif juga. Mengalami peningkatan. Ternyata ada di bagian predikatnya nih, peningkatannya. Jadi kita nggak perlu lagi ke kondisi ini ya, kondisi pertumbuhan. Jadi kita nggak perlu kata peningkatan di sini. Itu kalimat 5 tidak efektif. Kemudian kalimat 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini ya. Nah, ini. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang dibarengi dengan inflasi yang terus menurun. Nah, ini tidak paralel teman-teman ya. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang dibarengi dengan inflasi yang terus menurun akan berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan. Meningkatnya, kemudian menurun, pengurangan. Gitu. Gimana dong sebaiknya? Bagaimana sebaiknya? Udah kita ganti aja misalnya di meningkatnya diganti nih bentuknya biar sama dengan pengurangan misalnya ya penurunan yang terus menurun. Nah ini menurun meningkat kita ubah aja biar sama biar paralel menjadi peningkatan
penyerapan tenaga kerja dan penurunan inflasi gitu ya, itu lebih efektif karena menjadi paralel. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan dibarengi itu nggak efektif secara kata ini eh, cakapan sehingga tidak resmi ya, tidak formal. Ada tapi dalam hal cakapan gitu. Kalau dalam teks, dalam artikel, hindari karena ini bahasa cakapan. Begitu ya. Jadi kalimat 5 dan 12. Kalimat 5-nya tadi adalah ada diksi yang kurang tepat, kalimat 12-nya tidak paralel. Baik begitu, teman-teman. Baru 2 soal nih. Kita bahasnya karena kalau detail agak lama juga ya. Sementara waktu kita hanya sampai dengan setengah 9. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum. Oke, lanjut dulu ya. Kita lanjut ke soal nomor berapa? 3. Oke, semoga teman-teman masih ingat teksnya. Jadi kita nggak perlu baca lagi ya, karena ini sudah dikerjakan kan ya. Simpulan manakah yang paling tepat untuk teks tersebut? Nah, simpulan. Bagaimana cara mencarinya? Simpulan itu adalah pendapat akhir ya, teman-teman. Simpulan itu pendapat akhir. Pendapat akhir yang tentunya itu bisa hadir setelah kita punya data terlebih dahulu. Baru bisa ditarik sebuah simpulan. Jadi nggak masalah kalau misalnya bahasanya berbeda. Karena itu adalah pendapat akhir dari keseluruhan teksnya. Dikemas dengan bahasa sendiri yang pasti intinya harus ada. Kalau kita ingin mendapatkan simpulan yang benar, itu fokusnya adalah pada gagasan. Jadi harus tahu dulu gagasannya, baru nanti akan nyambung dengan simpulannya. Nah, nomor 3, jawabannya adalah yang ya. Yang ini dibahas mengenai eh di bagian akhir, menegaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi terkendali, nilai tukar stabil, dan perbaikan penawaran akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi hubungannya dengan kemiskinan itu nanti terberantas ya begitu. Yang itu saya rasa kalau simpulan sudah sering ditemukan, jadi tidak saya bahas lebih banyak ya, karena masih ada beberapa bagian yang perlu kita bahas. Tetapi jika teman-teman ada pertanyaan, silakan boleh disampaikan saja. Sementara saya lanjutkan ke nomor 4. Baik, nomor 4 yang ditanyakan adalah penulis teks tersebut bertujuan agar pembaca bagaimana? Nah, agar pembaca menyadari pentingnya aliran dana, mengetahui bahwa angka kemiskinan dapat diantisipasi, mengetahui bahwa kesejahteraan masyarakat akan terwujud bila perekonomian stabil. Oh, yang dibahas itu faktor ya, faktornya ya. Yang D jawabannya menyadari bahwa faktor nih. Ada banyak faktor ya di sini di bagian awal. Ada FDI dan seterusnya. Fokusnya tadi, kalau sudah ada simpulan dan ada pertanyaan tentang tujuan itu berhubungan. Jadi kalau teman-teman salah menyimpulkan, kemungkinan akan salah juga untuk menjawab tujuannya. Itu kan tadi yang dibahas ini, meningkatnya perekonomian, banyak faktor ya. Selanjutnya nomor 5, apa kelemahan isi teks tersebut? Nah, ini kelemahan isi ya. Kadang-kadang ditanyakan kelemahan paragraf. Kalau kelemahan paragraf itu larinya ke teori paragraf yang baik, yang ideal. Tapi kalau kelemahan isi berarti teman-teman harus paham nih. Harus paham isinya. Misalnya, loh, kalau secara logika kerangka sebuah teks yang baik misalnya ya, ngebahas faktor nih, tapi ada yang kurang. Nah, itu masuknya kelemahan. Jadi lebih kepada kepemahaman isi. Ada lagi nanti mungkin yang ditanyakan kelemahan paragraf. Nah, kalau kelemahan paragraf biasanya ke teori-teori paragraf ya. Apakah dia mengandung kalimat sumbang kah? Ataukah tidak ada kohesi-koherensi? Kayak gitu. Begitu ya. Jadi nanti bisa jadi yang keluar adalah kelemahan paragraf. Jenis pertanyaannya. Nomor 5 jawabannya adalah yang B ya. Penjelasan tentang faktor kondisi eksternal tidak seimbang dengan penjelasan faktor kondisi domestik dalam menghasilkan pertumbuhan. Di bagian awal nih, di bagian sini.
Yang dibahasnya adalah tentang kondisi eksternal dan domestik. Ada dua kan? Akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan laju inflasi. Stabilitas ekonomi mayor, melakukan aliran masuk FDI, FDI, meningkat ketik. Jadi lebih kepada eksternalnya tidak begitu banyak gitu. Lebih membicarakan yang di dalamnya tidak seimbang dengan penjelasan kondisi domestik. Tuh kan dia.